kembali lagi di channel AZ Film. Gimana hari ini? Sehat bukan? Kali ini saya akan ceritakan alur dari film Margaret Sets a Trap. Film ini dirilis tahun 2016 oleh sutradara Dominic Hyman dan diangkat dari novel pendek karya George Simenon dengan judul asli Margaret Ten Up Peach dan dirilis pada tahun 1955 silam. Novel ini berulang kali diadaptasi oleh serial televisi, dan yang terakhir adalah serial yang diperankan oleh Michael Gabon pada tahun 95, serta televisi Prancis dan aktor Bruno Kremer yang dirilis tahun 1995. Kali ini, Rowan Atkinson mencoba memberikan warna baru dari kisah yang menjadi cerita Margaret terfavorit pilihan para pecinta genre fiksi detektif tersebut. Gimana ceritanya? Let's go! Dimulai dengan kehebohan pemberitaan mengenai pembunuhan berantai di kawasan Montmartre, di sisi utara kota Paris, Perancis. Pembunuhan berantai tersebut mengincar para wanita dari berbagai kalangan dan profesi. Tidak sampai di situ, pemberitaan media juga terkesan mengkritik kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Margaret yang dianggap lamban karena sudah jatuh korban keempat. Belum lagi desakan dari para petinggi kota yang menginginkan sang pelaku cepat tertangkap. Di tengah mencoba memahami kasus tersebut, kota kembali digembarkan dengan jatuhnya korban kelima, yaitu seorang ibu rumah tangga. Dan dari olah TKP ini, pembunuhan itu sama dengan pembunuhan keempat lainnya, yaitu perempuan muda sekitar 30-40 tahun dengan luka tusuk di pergelangan tangan dan leher belakang dengan menggunakan pisau kecil dan dengan merobek pakaian belakang si korban. Margaret pun mengunjungi keluarga korban untuk memberitahu perihal terjadi tragedi tersebut. Hatinya pun tersentuh melihat korban meninggalkan suami dan 4 anak yang masih kecil. Kemudian, Margaret pun menemui wanita panggung yang menemukan mayat tersebut. Margaret pun menginterogasi perempuan tersebut, tetapi perempuan tersebut malah ketakutan karena ia khawatir menjadi korban berikutnya. Kemudian, Margaret pun kembali ke kantornya dengan awak media yang terus menanyakan siapa korban kelima ini. Dan lalu, Margaret pun mengatakan bahwa korban adalah Georgette Lecointe. Dan di sini, Margaret pun menempelkan foto korban kelima dengan korban-korban sebelumnya. Keesokan harinya, ia pun dipanggil ke kantor Menteri Dalam Negeri. Margaret pun kembali didesak dan untuk digantikan oleh inspektur lain. Walaupun sebenarnya ia sudah mempelajari sang pelaku, ia menyadari bahwa ada kesamaan dari semua korban yang diincar sang pelaku. Semua wanita yang diincarnya adalah wanita usia menjelang 30-40 dengan rambut berwarna gelap kecoklatan. Scene pun berpindah saat seorang dibawa ke kantor Margaret. Ternyata ia hanyalah sandiwara, seolah-olah pelakunya tertangkap. Margaret memancing awak media untuk memberitakan si orang tersebut, guna mengelabui pelaku agar pelaku berpikir bahwa kota aman untuk melakukan pembunuhan kembali. Margaret pun berpikir bahwa malam nanti akan ada percobaan pembunuhan lagi. Margaret pun memerintahkan anggota berpakaian polos untuk menyamar dan mengambil posisi di setiap jalan Montmartre dan mengumpulkan wanita sebagai pancingan pembunuhan. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari anggota Menteri Dalam Negeri. Tetapi di sini Margaret pun mempertaruhkan jabatannya. Malam pun tiba. Di sini semua sudah siap di posisinya. Waktu semakin malam dan salah satu wanita pancingan pun berjalan sendirian di lorong jalan.
Tanpa sepengetahuannya, dari belakang pelaku pun langsung menutup mulut dan ia langsung merobek pakaian wanita tersebut dan korban pun berteriak. Karena teriakan ini, anggota Maigret pun langsung mengejar pelaku, tetapi di sini pelaku berhasil kabur. Kemudian, Maigret pun menginterogasi korbannya. Di sini, Maigret pun mendapatkan sebuah robekan jas beserta kancing yang sempat dipegang korbannya. Maigret pun langsung menemui seorang ahli penjahit jas untuk mengeceknya. Ia pun mendapat info bahwa robekan jas ini bukan buatan Perancis, melainkan buatan Inggris, dan bisa disimpulkan bahwa pelaku memiliki selera yang tinggi. Maigret pun mendapatkan informasi dari anggotanya bahwa produsen kancing adalah Mulebah dan mengeluarkan produk tersebut hanya 28 di Paris. Anggotanya pun langsung menyebar ke penjahit yang membuat jas menggunakan kancing tersebut. Dan salah satu anggotanya pun mendapatkan seorang produsen jas tersebut yang bernama Marcel Mochin. Di sini anggotanya pun mendapatkan alamatnya. Yeah, it's in the Boulevard Saint-Germain. What number? Sasaran pun langsung mengerucut kepadanya karena mempunyai kemiripan yang pernah dijelaskan oleh korban sebelumnya. Tak buang-buang waktu, Maigret pun langsung menemuinya dan ia pun meminta untuk melihat jas-jas yang pernah ia kenakan. Maigret pun melihat isi lemari tersebut, ternyata tidak ada yang mirip dengan robekannya. Tetapi feeling Maigret menuju pada ia pelakunya. Marcel Mochin pun dibawa ke Kui atau penjara sementara sebagai tersangka. Dan masalah pun belum selesai sampai di situ, karena Maigret tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk bisa membongkar alibi sang pelaku. Maigret pun melaksanakan olah TKP dengan korban, dan dengan tempat yang sama, korban pun menunjuk Marcel Mochin, tetapi ia juga tidak yakin. I have a feeling it's him. I don't know. Can't say for definite that it's him. Keesokan harinya, Maigret pun terancam diganti oleh Inspektur Lefort. Tetapi di sini Maigret masih mendalami dengan datang ke rumah terduga untuk mencari pisau kecil yang digunakan untuk membunuh. Maigret pun dapat menemukannya. Kemudian pun mendapatkan kepercayaan lagi. Malam pun tiba, namun terjadi pembunuhan berikutnya di saat sang tersangka yang diduga pelaku tersebut sedang dalam pengamanan. Semua semakin runyam, tetapi luka tusukan yang ada di korban berbeda dengan korban lainnya. Ternyata yang membunuhnya adalah istri dari Marcel Mochin. Film pun selesai dengan Maigret yang kembali dengan jabatannya. Di film ini, ibu Marcel Mochin dan istri Marcel Mochin sesungguhnya mengetahui Marcel Mochin adalah pelakunya. Tetapi di sini keduanya menutupi karena keduanya ingin menguasai Marcel sebagai julukan baby doll. Dan motif Marcel membunuh korbannya adalah karena ia terpendam rasa kesal kepada keduanya yang menjadikan ia sebagai baby doll. Makanya ia membunuh dengan rata-rata korban yang mempunyai kemiripan dengan keduanya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan see you next time.